Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Bivitri Susanti. Halo. Waktu kita kecil, ukuran kepintaran kita tuh diukur sama tai. Benar. Di hal-hal yang sederhana misalnya, Panji mata genditnya mana? Kling, pinter. Sun jauh, pinter. Adek, ya. Pas lihat, wih tainya banyak, pinter. Tainya banyak, pinter. Tapi Anies Baswedan kemarin ke podcast gue. Akhirnya podcast dah tuh. Podcast, ngomong ini, ngomong itu. Emang Anies itu, maaf ya gue bukan mempromosikan, bener dah. Tapi karena gue ngobrol sendiri, Anies itu emang pinter. Tainya banyak kali itu anaknya. Gue ngerayunya juga ngerayu Sari sama dia. Kalau ketemu Ria tuh gue suka ngegombal-gombal gitulah gitu. Gue contohin ya. Jadi kalau ada Ria, gue bilang, Ria, cintaku padamu bagaikan nun mati ketemu hak, izhar, tegas jelas terbaca. Ria, kalau dekat kamu hatiku tuh seperti nun mati ketemu kaf, ihfa, mendengung-dengung. Ria, kau itu bagaikan huruf setelah nun. Wow. Emang suka warna ungu ya? Ngelihat berapa kali kesempatan ketemu pakai ungu. Kayaknya karena dia netral ya. Ungu Maksudnya, ini. iya kan, maksudnya kan kalau yang Nggak lain ada tuh merah ada parpolnya, ya gitu. kan, hijau ada parpolnya. Jadi kayaknya emang sengaja cari-cari yang netral. Yang netral. Takutnya kalau mau pakai merah terus seakan-akan mewakili sebuah parpol gitu. Pernah. Jadi Pernah? di sebuah podcast pakai merah karena nggak mikirin gitu ya kan, apa aja lah gitu. Tahu ada yang komentar kayak gitu. Kenapa pakai merah, Mbak? Ini ya, gitu kan. Jadi ya udahlah kalau gitu ganti. Ungu emang nggak ada ya? Warna ungu ya? Kayaknya nggak ada ya? Belum ada ya? Apa kita bikin? Nah, Partai Ungu Indonesia, PUI. PUI, nggak enak sih singkatannya. PUI, ya. Tapi namanya unik deh, Bivitri. Itu artinya apa ya? Jadi ibu saya dulu, karena saya lahirnya deket Idul Fitri. Oke, Fitrinya dari Idul Fitri. B-nya itu karena ibu saya pengen nama anaknya A, B, C. Aneh banget ya. Jadi, berarti anak kedua? Anak kedua. Oke. Dan B itu kan memang katanya dua kan. Dua, ya. Udah dinamakannya begitu. Oke, simpel aja. Simpel aja sih. Tapi digabungin jadi Bivitri unik ya? Emang unik banget. Dan kadang-kadang agak menyebalkan karena nama Fitri itu kan banyak banget. Yeah. Itu satu tuh. Jadi makanya dipanggil Bibip gara-gara pas kelas 3 SMP, wali kelas tuh, ini nama Fitri di kelas ini ada 3. Oke. Kamu saya panggil Bibip aja deh, gitu. Oh, jadi guru yang ngasih nama Bibip? Iya, guru. Guru SMP kelas 3. Ya unik ya, Bibip ya. Akhirnya ke bawah, sekarang dipanggilnya Bibip. Ke bawah. Kadang-kadang Fitri, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau di rumah dipanggil? Di rumah panggilnya ya Fitri sih. Fitri. Tapi Fitrinya pun pakai V. Pakai V. Iya, Bib. Lo kan S1 di UI, hukum. Itu udah dijurusin belum sih apa maksudnya? Konsentrasinya? Iya, jadi kalau di Fakultas Hukum itu UI ada peminatan gitu lah. Peminatan ya, oke. Udah semester 5 tuh udah ada peminatan dan dulu gua ngambilnya hukum bisnis. Lah, bukan tata negara? Bukan. Ngambil dulu hukum bisnis. Iya, orang hukum ya kan pengen jadi kaya kan. Jadi dulu tuh cita-citanya adalah kerja di law firm terus menjadi kaya. Kira-kira sesederhana itulah untuk anak remaja gitu lah ya. Nah, terus waktu itu kan 97 98 ikut gerakan reformasi segala macam tuh. Nah, itu langsung berubah haluan. Terus pas lulus akhirnya kerjanya di bidang ini deh, hukum publik.
Mungkin karena lo angkatan 93 kan ya? Ah, ah. Angkatan 93, ngeliat ke hukum tata negara dulu belum seksi ya? Oh belum, Iya. sama sekali. Ini banget, jadi satu angkatan tuh sekitar 315 gitu lah ya. Nah itu tuh yang ngambil hukum tata negara paling 7 orang, Oke. 5 orang, rata-rata hukum bisnis. Sampai sekarang di FHUI kebanyakan hukum bisnis. Tapi emang sedemikian tidak menariknya hukum tata negara waktu itu? Oh waktu itu nggak menarik, karena kan Soeharto itu tidak mengizinkan orang membicarakan suksesi kepemimpinan, Betul. amandemen itu Iya. haram banget dibicarakan. Iya. Terus kritik pokoknya yang sifatnya sangat kritis tuh nggak mungkin dibicarakan, sehingga orang yang belajar hukum tata negara juga ngomonginnya normatif sekali. Undang-undang dasar begini isinya, ya kira-kira Iya. begitulah ya. Belum ada MK Iya. dulu. Iya. Jadi juga nggak ada perkembangan yang menarik untuk dibahas. Iya. Gitu, jadi ya dikit sekali. Tapi belajar kan hukum tata negara saat itu? Belajar, kan mata kuliah wajib fakultas. Itulah Oh. namanya ya, jadi harus belajar. MKDF, maka kuliah dasar MKWF. MKWF ya, MKDU yang ada ya, mata kuliah dasar umum ya. Ya. Memang waktu itu sudah menyadari bahwa kayaknya kalau hukum tata negara nggak bisa hidup lah gitu. Nggak terlalu mikirin itu sih, cuma kan memang banyak namanya pas umur segitu ya, jadi ngelihat tren aja. Terus di kampus itu kalau yang datang ke kampus untuk ngajar atau ngasih workshop, pakaiannya mentereng, mobilnya bagus, nih orang hukum bisnis nih. Jadi di pikiran kita tuh udah langsung nempel aja. Oh kalau kerja nanti di law firm cepet kaya. Udah gitu, sesimpel itu sih. Jadi nggak terlalu mikirin nanti kalau jurusan lain susah lagi, nggak terlalu mikirin. Langsung aja mikirin pokoknya kalau mau jadi sukses harus hukum bisnis, kira-kira gitu lah. Emang contohnya berseliweran di depan mata ya orang berseliweran. Karena kalau dipikir-pikir, law firm yang besar-besar di Indonesia, terutama pada masa itu ya, sekarang udah mulai banyak yang lain, itu semuanya lulusan Fakultas Hukum UI pada masa itu. Jadi kita juga yakin bahwa kalau ngambilnya hukum bisnis, begitu lulus udah langsung gampang lah, ini alumnus gitu kan. Oke, UI Connection lah ya. UI Connection. Ya. Tapi kemarin milih ILU nih? Enggak. Sekali lagi tadi ngobrol-ngobrol karena daftarnya emang agak ribet itu sih, UI Connect itu ya. Agak ribet. Itu alasan utama sih. Jadi maksudnya nggak terlalu minat, tapi kalau gampang kan ya udahlah tinggal tap doang. Kemarin tuh ribet. Jadi ada verifikasi email, verifikasi nomor telepon, dan agak-agak ribet. Jadi ya memang nggak milih dah. Ya. Biarin aja lah. Ya. Berarti 97-98 itu saat masih kuliah, reformasi masih berjalan. Itu masih kuliah? Masih kuliah. Jadi gue emang sengaja telat lulus karena memang udah mulai jadi aktivis gitu lah ya. Jadi udahlah kita rame-rame dulu aja. Telat lulus gue sebenarnya. Selesai tahun? 99. 6 tahun lumayan lah. Ya. Memang udah tertarik sama dunia aktivis pas lagi sekolah? Iya itu, jadi 97 tuh baru lebih ininya ya, lebih ramenya tahun 97 ya gitu. 96, 97, terus kemudian baru 98 gitu. Udah mulai tertarik. Dan akhirnya memutuskan memang masuk ke dunia itu ya? Ngambil S2 di Inggris? S2-nya di Inggris. Ininya apa? Konsentrasinya itu apa? Kalau itu namanya tuh Law and Development. Law and Development. Jadi hukum dan pembangunan, tapi sebenarnya dia kritis sekali terhadap cara bagaimana hukum hanya digunakan sebagai alat oleh penguasa. Cocok kan? Iya. Jadi banyak dapat exposure ke pikiran kritis tuh memang waktu S2 itu. Iya. Gue tuh coba suka berpikir kalau orang mau belajar hukum, orang di Indonesia, kenapa banyak yang ke luar negeri kan beda sistem hukumnya, beda, ininya beda, segala macam. Kenapa menimba ilmunya di luar negeri ya, bukan di sini aja gitu. Dan contoh nyatanya udah ada. Itu apa sih pertimbangannya? Kalau gue pribadi emang pengen ke luar negeri waktu itu karena keluarga bukan inilah ya, bukan orang kaya, jadi belum pernah ke luar negeri kecuali dibayarin orang, dan waktu itu gue dapat beasiswa. Jadi kecuali dibayarin orang kayak gitu nggak bakal ke luar negeri. Waktu itu mikirnya gitu. Tapi kalau anak hukum kebanyakan milih di luar negeri karena justru untuk dapat wawasan baru. Waktu itu gue sama teman-teman dibilangin sama senior gitu, mendingan kalian kalau bisa dapat beasiswa kuliah di luar negeri aja. Jadi kalian akan menemukan bahwa hukum di sini sama di tempat-tempat yang biasanya tempat
jadi sasaran sekolahnya orang Indonesia, itu sangat-sangat berbeda. Dan kita jadi lebih luas perspektifnya. Jadi kalau menganalisis lebih bagus. Kira-kira begitulah. Disarankan sama senior-senior. Dan emang begitu ternyata, begitu belajar di sana. Sangat-sangat kelihatan tuh. Jadi banyak sekali hal baru yang gue dapatkan justru ketika kuliah di luar negeri. Karena pikiran kritis, udah gitu teori-teori baru. Kalau di sini ya, sorry to say, tapi kalau di sini nih masih pakainya tuh teori yang lama, bukunya itu lagi. Jadi dan nggak dipaksa untuk membaca. Itu sih yang paling terasa tuh. Kalau kuliah di luar negeri tuh kan kita begitu masuk kelas, wah langsung diskusi. Kamu udah baca buku apa? Menurut si teori yang ini bagaimana? Jadi kita dipaksa untuk berpikir terus. Kalau di sini kan datang, dengar dosen ngomong, nyatet, cuma itu aja kan. Masih searah lah ininya ya. Masih searah kebanyakan. Kalau di sana lebih diskusi gitu ya. Lagi pula kalau kita misalnya memang kayak kita kan pernah hidup di zaman Orde Baru. Pada saat hidup di zaman itu ya kita ngerasa ya hidup memang seperti ini, tidak ada yang salah dengan ini gitu ya. Terasa ya? Terasa begitu udah mulai ada perubahan zaman 98, ternyata waktu Orde Baru kacau juga ya, kenapa kita mau. Nah, itu juga dirasakan gitu. Iya, dirasakan banget ya. Dan lucunya adalah sekarang tuh gue mulai mikir kayak gitu. Maksudnya jangan-jangan sekarang ini gue lagi merasa apa yang waktu Orde Baru itu belum kita sadari. Jangan-jangan. Dan kayak makanya banyak refleksi lah. Soalnya banyak yang mirip kan. Walaupun konteksnya berbeda karena zaman dulu nggak ada internet, sekarang ada internet gitu ya. Zaman dulu nggak ada nih podcast kayak gini, sekarang ada. Dulu TVRI doang ya. Nah jadi akhirnya waktu itu sih kita nggak merasa ada yang salah kan. Terus terang aja, gue juga adalah didikan Orde Baru yang lumayan sukses sampai ketemu teman-teman aktivis. Nah, jadi waktu ketemu dan diskusi sama teman-teman aktivis itu baru sebenarnya mata gue terbuka. Wow, ternyata selama ini yang gue pikir benar, nggak benar gitu ya. Jadi, ya baru saat itulah gitu. Sehingga makanya sekarang ini gue lagi banyak juga ngobrol sama anak-anak muda, sama anak-anak mahasiswa untuk melihat bahwa nih sebenarnya ada dunia lain yang maksudnya sangat berbeda perspektifnya mungkin, tapi buka dulu pikiran kalian gitu. Kayak sekarang kalau dibilang emang mirip-mirip lagi karena mungkin kita kebebasan berbicara tapi setelah bicaranya kadang-kadang kita itu dia ya kan? Iya. Jadi kalau menurut lo nih dalam kondisi yang sekarang, apa sih yang mirip-mirip sama Orde Baru di kita nih suasananya gitu? Yang mirip adalah misalnya buku kan sekarang akhir-akhir ini ya, disita-sita lagi tuh buat barang bukti di Bandung, di beberapa tempat. Maksudnya itu tuh sekitar 10 tahun yang lalu kan kita nggak kepikir kita benar-benar balik lagi kayak Orde Baru. Itu aja udah bikin gue dan banyak orang lain pasti shock ya. Kok masalah lagi baca buku misalnya. Terus tadi ya, kebebasan berbicara. Sebenarnya kan sekarang juga kita sering memfilter diri kita sendiri. Ya begitulah, kita mikirin gimana caranya supaya nggak kena undang-undang ITE. Jadi cara membungkamnya berbeda. Sekarang pakai undang-undang ITE. Misalnya kayak gitu. Itu agak mirip loh sebenarnya loh. Kemudian yang ketiga itu yang juga unik adalah tentara masuk lagi di banyak wilayah. Itu juga bukan ngagetin sih, tapi ya itu tadi, nggak kepikir tuh 10 tahun yang lalu, apalagi 27 tahun yang lalu pas reformasi. Kirain kita udah benar ya, padahal nggak ke situ lagi lah. Gitu. Salah satu tuntutannya adalah memisahkan TNI sama Polri, TNI balik ke barak kayak gitu. TNI Polri-nya emang udah misah. Ya. Tapi kan sekarang ngurusin jagung, singkong, ngurusin MBG. Maksudnya kalau dipikir-pikir, kok kayak dulu lagi ya? Gitu loh. Jadi itu tuh yang bikin kita kayak flashback. Oh ya satu lagi dong, terus terang aja nih. Kan orang-orang yang sekarang kita lihat di mana-mana sama yang kita lihat tahun 98. Pak Prabowo, Syafri Syamsuddin, Pak Wiranto. 98 kan kita juga lihat juga. Jadi kayak deja vu gitu kadang-kadang kalau ngelihat mereka lagi pidato dan lain sebagainya. Kayak 98 banget ya, orang-orangnya balik lagi gitu. Ya, apa sih yang kemudian kayaknya mulus-mulus aja itu terjadi lagi gitu, nggak ada yang ngekat gitu nih kalau udah ada tanda-tanda kayaknya pengen balik nih.
kok nggak ada yang nge-cut supaya tidak balik gitu? Kenapa ya? Mungkin karena pengemasannya ya. Hmm. Maksudnya kenapa nggak ada yang nge-cut kan waktu mau balik lagi ya? Mungkin karena pengemasannya, maksudnya dengan segala dunia internet, ada kelompok-kelompok pendukung. Pengemasan yang gue maksud juga misalnya packaging citra gitu. Misalnya yang ditampilkan untuk orang-orang itu sekarang orang-orang yang wise, dekat dengan publik gitu. Tapi juga mungkin pendidikan ya. Maksud gue kayaknya anak-anak zaman sekarang itu, gue sering ini sih kalau ngobrol sama mahasiswa, banyak loh mahasiswa yang nggak terlalu paham 98 itu sebenarnya apa yang terjadi. Jadi pas gue tanya, emangnya kalian nggak diajarin di SMA waktu sejarah? Ya diajarin sih, tapi sedikit. Bahwa ada pergantian presiden dan seterusnya gitu. Tapi dalam buku-buku sejarah nggak terlalu dielaborasi tuh. 98, dampaknya waktu Orde Baru dan seterusnya. Berarti cukup ini ya, maksudnya kesalahan pendidikan kita cukup elementer ya. Kayak zaman dulu juga kita misalnya belajar sejarah, perang di Ponorogo ya kita tahu 1825 sampai 1830. Itu hafal banget ya kita semua ya. Tapi nggak tahu kenapa ada perang, itu penyebabnya apa, dan pengajaran seperti itu kembali dilakukan nih untuk menerangkan 98 ada kerusuhan ada reformasi tapi kenapanya enggak. Dan apa yang terjadi sebenarnya waktu Orde Baru, misalnya Orde Baru kita susah bicara, orang dibungkam segala macam tuh nggak diajarkan dalam buku-buku sejarah yang formal ya. Ada beberapa anak SMA, gue juga sempat ngobrol sama mereka yang kritis, tapi itu karena guru sejarahnya tuh kritis, bikin kelas di luar jam sekolah, terus ngajak ngobrol. Tapi kalau pakai buku sejarah yang standar, ya nggak terlalu didalami kenapa itu dulu buruk misalnya. Bahkan mungkin nggak dianggap buruk, makanya sekarang mau balik buku sejarah juga mau diganti kan? Iya, sejarah mau di. Dan itu senjata yang paling kuat. Itulah ingatan warga tentang suatu peristiwa adalah senjata yang paling kuat untuk menopang kekuasaan atau tidak menopang kekuasaan. Makanya mereka mau atur nih isi sejarah kayak apa gitu. Oh ya, berarti termasuk mendasar banget ya kesalahannya kalau mau dibuat masyarakat supaya mengerti ya, mulai dari pendidikan di dasar ya. Iya, menurut gue sih gitu ya. Dan satu lagi tuh, kita kan dulu ada PMP sama PSPB ya. Sekarang itu kan pendidikan kewarganegaraan tuh. Nah itu juga isinya nggak jauh-jauh dari zaman kita dulu pendidikan moral Pancasila sih. Maksudnya nasionalisme yang sempit, patriotisme, bela negara, hal-hal tapi yang gue sih nggak anti bela negara ya, tapi disempitkan gitu. Jadinya terlalu mereka kurang bisa berpikir kritis kebanyakan anak-anak zaman sekarang. Nah, itu apa penyebabnya? Kok bisa ada orang-orang punya kebijakan itu hadir di situ dan polanya jadi seperti itu? Padahal kan kita reformasi kayaknya cukup. Apa cuman kelihatan aja sih reformasi, tapi isi orang-orangnya itu aja ya? Iya, kalau refleksi gue sih sekarang seperti itu. Jadi kita itu dulu terlalu berpuas diri karena secara institusional seakan-akan berubah. Yang mana emang perlu ya, perubahan institusional pasti perlu. Tapi kita tuh agak abai, agak kelupaan melihat bagaimana aktor-aktor itu sebenarnya nggak terlalu berganti secara signifikan kan. Sehingga mereka menduduki lagi jabatan-jabatan penting, makanya kita ngelihat lagi orang-orang yang sama dari tahun 98. Partai-partainya juga sebenarnya kan cenderung sama, bahkan beranak pinak. Coba perhatiin deh, banyak sekali partai sekarang yang sekarang banyak gitu partainya kan, di DPR aja ada 9, zaman dulu cuma 3. Tapi kalau dilacak itu banyak banget yang anak-anaknya partai yang lama gitu. Nah jadi dengan aktor yang kurang lebih sama, akhirnya mereka juga berusaha untuk benar-benar balik lagi merebut institusi-institusi yang baru kita bikin setelah reformasi, dan akibatnya kan benar dibajak. Perhatiin KPK begitu dia udah mulai kuat, dimatiin, dibajak juga. Terus MK aja dibajak juga. Makanya keluar putusan 90 lah yang wakil presiden umurnya jadi bisa lebih turun gitu-gitu ya. Itulah yang sebenarnya pembajakan institusi-institusi baru oleh si aktor lama ini. Nah menurut gue sih jadi 98 itu ada efek tidak suksesnya di level itu. Jadi si aktor-aktor itu juga bikin
Ya udah deh kalau gitu nggak usah diungkapkan semua apa yang buruk-buruk dari sebelum 98 sehingga nggak muncul pikiran-pikiran kritis dari generasi muda. Harapannya gitu, tapi sekarang sih generasi muda keren ya. Udah mulai kritis. Tapi kalau tadi lo sebut pembajakan, tapi sialnya pembajakannya konstitusional kayaknya. Emang. Ya itu, karena mereka aktor masuk resmi dalam lembaga politik formal kan. Maksudnya kalau kita bilang membajak itu mungkin pikirannya kayak Jolly Roger itu kan bajak laut outlaw gitu, orang-orang yang di luar hukum. Ini kan orang-orang yang di dalam hukum. Maksudnya partai politik. Yang kemarin kita kritik kan semua orang-orang partai politik yang joget-joget segala macam tuh. Terus anggota DPR, kemudian jadi pejabat publik lagi, menteri-menteri dan lain sebagainya. Jadi bukan outlaw seperti bajak laut, tapi ini orang-orang yang memang orang-orang yang diakui secara hukum ada dalam institusi-institusi resmi. Jadi mereka sukses dengan mudahnya. Nah, kalau di kajian-kajian tentang demokrasi kan trennya sekarang gitu. Demokrasi dirusak oleh orang-orang yang dipilih secara demokrasi. Lihat aja Donald Trump. Iya. Jadi kayaknya dia memang punya wewenang untuk membajak ya. Iya, kurang ajar banget kan? Iya. Karena kita yang milih juga. Kita yang milih juga, kitanya tertipu lah gitu ibaratnya. Artinya kalau begitu memang salahnya dari mana ya? Dari wakil-wakil rakyat, pemilu juga udah cara pemilihan caleg-calegnya, penentuan caleg-calegnya itu juga udah kita juga nggak ideal ya? Nggak ideal banget. Dan kenapa itu nggak ideal? Salah satunya itu tadi karena mereka sebenarnya, maksud saya orang-orang yang dari pikiran yang lama itu dari sebelum 98 sebenarnya dia bertahan. Mungkin mukanya ganti, tapi pikirannya masih sama. Sehingga mereka nggak pernah benar-benar misalnya, oke, kita bikin undang-undang partai politik. Tapi undang-undangnya akhirnya bukan menciptakan sistem kepartaian yang lebih bagus, lebih modern dan seterusnya, tapi cuma melanggengkan apa yang udah ada. Makanya banyak partai politik yang sampai sekarang tuh misalnya ketua umumnya nggak ganti. Atau anaknya, ponakannya dan seterusnya. Sama kan sama zaman dulu. Kemudian partai politik misalnya ketika milih calon legislatif, calon anggota DPR dan lain sebagainya, cuma milih orang yang biasanya 3 tipe tuh. Entah dia ngetop banget jadi vote getter ya, pendulang suara, selebritis yang segala macam itu. Gua nggak anti orang ngetop ya. Makanya gua udah di sini kan dirimu ngetop nih. Nah, tapi banyak banget orang itu yang nggak punya kapasitas politik kan. Maksud gua gitu. Silakan ngetop tapi didik dulu, kaderisasi dulu oleh partai politiknya. Tapi ini enggak, instan aja. 6 bulan sebelum pemilu udah langsung, lu jadi caleg gue ya. Dibayar gitu. Kedua, tipenya itu yang banyak banget duitnya. Jadi nanti serangan fajar gampang. Tinggal keluarin duit sendiri. Yang ketiga, ponakan, anak, uak, segala macam dari elit partai politiknya. Jadi cuma mengakomodasi nepotisme gitu. Ya udah, akhirnya kita dapatlah orang-orang yang seperti sekarang kita kritik itu. Nah, kalau di undang-undang partai politik itu memang tidak membatasi hal-hal itu. Enggak. Kalau di luar negeri gimana sih? Di banyak negara yang lebih demokratis hal itu nggak boleh. Jadi misalnya partai politik tuh misalnya diwajibkan untuk kaderisasi, bikin dong pendidikan politik buat kader lu sendiri gitu kan. PDIP kan ada sekolah politik. Nah itu kalau di sini random, maksudnya beberapa partai PDIP, setahu gue juga misalnya PKS, mereka juga rajin tuh. Beberapa partai baru sudah mulai. Tapi apakah itu punya korelasi pada pencalekan? Kepada siapa yang dipilih jadi calon anggota DPR misalnya? Kan belum kelihatan sebenarnya. 2024 jelas ternyata tidak. Misalnya gitu ya. Kemudian ada juga kalau di luar negeri itu misalnya pendanaan partai politik. Nah, itu juga biasanya dibatasi. Jadi nggak boleh ada semacam bohir yang ngasih uangnya berlebih-lebihan, jadi seakan-akan mereka memiliki partai itu. Harusnya kan seperti itu. Kalau di sini kan enggak. Pendanaan partai politik itu aturan mainnya ada, tapi nggak ditegakkan. Nah, itulah yang terjadi di Indonesia. Bukan dapat dana juga dari negara partai politik? Dapat dana juga. Dan sebenarnya itu nggak apa-apa, asal diikuti dengan transparansi.
Tapi dana itu sekarang kan sebenarnya lumayan gede loh. Karena hitungannya per suara. Nah, tapi ternyata bantuan dari negara itu tidak diikuti dengan transparansi dan juga akuntabilitas. Yaitu biasanya itu mereka memang diwajibkan bikin laporan keuangan, diaudit juga. Tapi mereka biasanya punya 2 pembukuan. Yang satu yang dilaporkan, satu lagi nggak dilaporkan. Gitu loh. Jadi itulah kekacauan yang terjadi. Iya. Jadi emang rumit ya sebenarnya ya. Rumit banget. Begitu udah sampai kepilih ya, ini gue ngeliatnya benar gak sih? Jadi agak sulit. Harusnya kan ada legislatif yang mengawasi presiden, gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan, orang yang ada di legislatif, kayaknya semuanya adalah bawahan presiden kan. Misalnya di Gerindranya lah. Iya. Ya pasti ke presiden. Terus partai-partai yang lain sangat bergantung sama suara dari ketua partai politik. Benar. Dan itu ada komunikasi antara presiden dan para ketua parpol. Jadi memang tidak ideal ya ininya. Ya, jadi kita itu kan sistemnya presidensialisme multipartai. Presidensialisme multipartai gitu ya. Jadi akibatnya adalah kalau kita baca buku-bukunya Juan Lins sama yang Indonesia Jayadi Hanan, tuh disertasi dia soalnya, karena kita presidensialisme tapi multipartai, maka presiden kecenderungannya kalau dia pada saat dia menang, karena multipartai nih, dia kan sebenarnya suara aslinya partainya itu pasti minimum banget karena partainya banyak, nggak mungkin 50% lah gitu, sehingga dia harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Kalau enggak, dia akan mentok kalau bikin kebijakan dengan DPR, bisa-bisa partainya disingkirkan terus. Nggak penting loh, nggak penting. Karena partainya dia kecil sebenarnya. Nah, akhirnya mereka bikin koalisi. Itulah yang terjadi selama ini. Zaman SBY kan juga koalisi, zaman Jokowi juga. Nah, cuma masalahnya, Prabowo itu sekarang itu tipe yang memang inginnya tuh benar-benar nggak ada harmonius banget. Nggak boleh ada kritik sedikit pun, sehingga dia bikinlah koalisi yang terlampau besar. Sekarang ini bisa dibilang semua fraksi di DPR, ya sisa PDI Perjuangan sih, kan 9 fraksi nih. Sisa PDI Perjuangan yang kalau kita lihat-lihat nggak ada jatah menterinya. Dan tapi kan sejak Pak Hasto dikasih amnesti, Bu Mega udah bilang kader-kader dukung pemerintah. Walaupun sekarang ada analisis baru ya, kayaknya agak goyang nih. Nah, tapi anyway, dari fraksi yang ada saja 8 dibanding 9, pasti jadinya DPR akan iya-iya saja pada apapun yang diinginkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah mau apa aja nggak ada yang mengkritik. Padahal tugas DPR justru mengkritik kan, misalnya ini gimana sih pemerintah, MBG nih udah 5.000 orang lebih keracunan misalnya anak-anak. Galak harusnya DPR. Nah, cuma kan ya itu tadi, Prabowo mengakomodasi semua partai politik di DPR dengan menjadikan ketua-ketua umumnya menteri. Perhatiin, ketua umum semua kecuali Bu Mega menteri. Kalaupun nggak ketua umum, tapi misalnya SBY yang jadi menteri, AHY anaknya gitu kan. Nah, jadi sudah semacam dijinakkan gitu ya. Jadi menurut gue memang nggak jalan nih checks and balances-nya sekarang ini. Harusnya idealnya gimana kalau multi partai kan, memang kan secara natural emang kayak begitu kan. Tapi supaya terjadi check and balances-nya, sikap partainya yang harus punya. Partai harusnya kan lebih ideologis, itu satu. Kemudian karena ideologis itu mestinya sih dengan sendirinya dia punya pilihan untuk nggak mau berkoalisi sama presiden, misalnya gitu. Dan kemudian yang jadi idealnya begitu ya. Tapi yang jadi masalah juga adalah di DPR itu kan sistemnya bukan one person one vote, tapi one fraksi one vote. Jadi kalaupun ada anggota-anggota yang memang independen, ketua partainya ngomong apa, tapi dia pikirannya yang lain, nggak ada gunanya begitu ngambil keputusan di DPR. Karena yang dihitung itu suara fraksi. Nah, ini juga yang menurut gue kacau banget. Kadang-kadang kalau gue ngomongin ini, harusnya di Indonesia one person one vote, gue dituduhnya nggak Pancasilais. Karena tidak mendukung musyawarah untuk mufakat. Padahal kan nggak gitu ya. Akuntabilitas, orang-orang itu kan dipilih dari daerah pemilihan masing-masing kan. Kita kan nyoblosnya juga tahu si A, si B, si C. Kita berharap mereka melakukan apa yang kita
inginkan mereka lakukan, harusnya ada komunikasi politik. Tapi kan ini nggak jadi. Semuanya itu diaturnya oleh ketua umum partai. Nah itu yang gue bilang tadi, partai politik di Indonesia juga modelnya terserah ketua umum partai, terserah elit politik partai. Jadi akhirnya terjadi tuh yang namanya kartel politik. Itu. Iya. Ya sampai di DPR ada beberapa kan sering tuh yang pas yang Bambang Pacul ngomong tentang dia ngomong ya sama Mahfud MD kalau nggak salah tentang perampasan aset. Ngomongnya jangan di sini Pak sama ketua partai. Iya Memang segitu berkuasanya ketua partai. Sangat berkuasa. Gue sendiri kan sering advokasi kebijakan ya. Nah itu terasa betul dulu waktu awal-awal reformasi kami itu bisa ngelobi siapa yang bagus gitu anggota DPR. Kemudian ada perdebatan lumayan lah gitu. Sekarang itu nggak bisa, benar-benar terserah ketua partai. Dan apalagi yang bisa merecall itu loh penggantian antar waktu. PAW ya. Itu kan terserah ketua partai itu. Tanpa Jadi, alasan pun nggak apa-apa, dia nggak harus punya dasar apa kalau udah melakukan ini baru di PAW gitu. Enggak. Yang terjadi malah selama ini PAW itu sering jadi cara untuk mereka ganti-gantian jadi anggota DPR. Itu ada datanya tuh teman-teman Perludem. Jadi sering kali yang, oke, lo dulu aja ya, 2,5 tahun ntar gue yang gantiin. Kan enak, udah dapat pensiun lagi. Biarpun cuma kerja 2 tahun, 2,5 tahun langsung dapat pensiun seumur hidup. Iya. Akhirnya dipakai untuk itu, PAW itu sering kali tuh. Oh boleh, walaupun secara suara dia nggak cukup misalnya. Tapi kalau ini mau masuk ke sana bisa aja. Bisa diakalin, kan biasanya kan nomor 1, yang menggantikan nomor 2. Okay. Tapi inget nggak kasusnya Harun Masiku? Ya. Kasus Harun Masiku itu kan ditukar-tukar tuh, naik begitu. Pakai apa? Uang. Jadi itu praktik yang lazim loh, sayangnya ya. Kita nggak bisa sebut nama-nama, tapi itu satu kasus. Harun Masiku itu satu kasus. Tapi kita juga ingat misalnya di 2024 kemarin kan ada tuh beberapa orang anggota partai politik yang jangan saya deh, biar saya mengundurkan diri, biar yang itu aja. Nah yang itu tuh biasanya ponakannya elit partai politik lah, atau ketua partainya gitu-gitu. Iya, pernah dengar itu. Emang boleh ya? Maksudnya udah kepilih, terus mestinya nggak boleh. Maksudnya mestinya dalam arti etika penyelenggara negara nggak boleh. Tapi kan mereka akan bisa berdiri, enggak kok saya yang nggak mau. Padahal kan nggak maunya itu kadang-kadang karena relasi kuasa kan. Iya. Gitu. Oh itu nggak ada yang ngatur ya? Kayak kalau udah kepilih ya harus, kalau nggak denda misalnya gitu. Nggak ada. Mereka akan berdalih kayak gitu. Nggak apa-apa, silakan gitu. Saya yang nggak mau. Itu yang terjadi kebanyakan. Kok kayak kacau ya? Iya, jadi itulah seenak-enaknya sendiri itu partai politik. Makanya gue tuh akhir-akhir ini sering ngingetin, guys jangan cepat puas ada 1, 2, 3 orang yang di PAW oleh partainya. Karena sistemnya yang bobrok. Jadi kita mesti membicarakan sistemnya nih gimana kita supaya bongkar, supaya tidak terjadi yang kekacauan yang dari tadi kita bahas ini. Nah, kalau kita bandingkan lagi sama luar negeri, ini praktek yang lazim nggak? Maksudnya di luar negeri pun ada gitu? Nggak lazim, lebih ketat sih. Jadi misalnya gini, luar negeri kan banyak ya, tapi misalnya yang kalau sistem kepartaian yang dipandang cukup baik itu misalnya di Jerman. Kenapa dia cukup baik? Karena dia waktu setelah Perang Dunia Kedua, gara-gara partai Nazi, Nazi kan dulu awalnya memang partai yang dipilih secara demokratis. Mereka kapok, mereka ubah sistem kepartaiannya, mereka bikin undang-undang yang isinya tuh misalnya nggak boleh tuh milih ketua partai secara aklamasi. Kalau di sini kan aklamasi melulu. Harus dipilih secara demokratis. Kemudian kalau kalau misalnya ketua partai, jadi ketua partainya itu nggak boleh jadi pejabat publik. Jadi harusnya tuh, dan dulu di Indonesia berlaku loh. Rangkap jabatan ya? Rangkap jabatan tuh nggak boleh. Dulu tuh sempat zaman Jokowi periode pertama aja, Jokowi lumayan disiplin waktu itu. Yang jadi menteri disuruh copot jabatan sebagai ketua partai politiknya. Tapi Jokowi periode kedua udah longgar banget gitu. Nah itu misalnya. Kemudian orang yang dipilih, orang yang akan jadi anggota DPR-nya di Jerman itu harus sudah kader. Minimal berapa tahun gitu, tergantung levelnya. Jadi nggak bisa nyomot 6 bulan mau nggak bisa.
kita ambil. Harus tahunan dulu jadi kader, ngerti cara berpolitik yang benar, baru boleh jadi calon anggota DPR gitu. Kalau di sini udah diusulkan tuh dari mungkin kayaknya risetnya udah 7 tahun, 8 tahun yang lalu. Tapi dicuekin sama anggota DPR. Karena yang bikin undang-undang kan DPR juga nih. Ya. Kena di dia. Kena di dia kan, dia nggak mau gitu. Nah jadi aturan main kayak gitu di banyak negara lain yang demokrasinya lebih bagus, ada. Nah di kita tuh nggak ada. Undang-undang partai politik kita malah cuma mengatur hal-hal yang nyusahin kalau kita mau bikin partai politik baru. Misalnya, kalau mau bikin partai politik baru boleh, tapi harus punya pengurus di semua provinsi. Di provinsi biaya gede. Iya. Kalau kata temen yang pernah bantuin bikin partai politik baru beberapa tahun yang lalu, ketika materai itu masih berapa dulu, 6.000 ya? 6.000 ya. Sekarang 10.000. Biaya materainya aja itu bisa habis puluhan miliar. Karena kenapa biaya materai? Seculun misalnya, harus dibuktikan bahwa Anda punya kantor Dewan Pimpinan Cabang. Coba mana kontraknya, kontrak rumah ya, untuk jadi kantor. Itu nanti diverifikasi administratif banget. Jadi ya akhirnya yang bisa bikin partai politik baru pasti yang ada bohirnya jadi kaya banget gitu. Itu yang biasanya terjadi seperti itu. Nggak ada kan sekarang partai politik yang genuine. Partai anak muda kayak di Thailand tuh kan ada Moving Forward Party, isinya anak-anak muda. Gua kebayang sebenarnya yang kayak sekarang kritis banget pakai bendera One Piece segala macem, why not nanti bikin partai politik. Tapi di Indonesia peluangnya nggak ada karena dibuat begitu susah gitu. Belum untuk kontrak kantor cabangnya. Itu pun harus ada fisiknya dicek, kan ya jadinya ya mahal untuk bikin partai politik gitu. Iya. Nah, kalau menurut lo itu by design nggak? Supaya orang susah bikin partai politik? Atau ya ternyata jadi susah gitu? Menurut gue sih by design. Makanya kita sering bilang istilahnya itu barrier to entry. Bikin orang susah untuk masuk ke dalam ruang formal pertarungan politik gitu. Akibatnya jadi yang bertarung secara politik dia lagi. Dapatnya kita orang-orang lama lagi. Makanya kita nggak pernah ganti generasi gitu. Iya. Nah kalau yang terjadi di akhir-akhir ini ya, itu menurut lo genuine dari anak-anak, kita sebut Gen Z lah, anak-anak Gen Z yang punya pemikiran terbuka, terus berani bersuara di semua sosial medianya dia, atau ini nggak kebaca sama otoritas kita nih bahwa sedemikian gede itu kemarin gitu. Iya, menurut gue sih cukup genuine. Maksudnya pasti kalau udah masa besar gitu kan banyak kelompoknya ya. Mungkin aja ada yang apalah gitu yang disusupi lah segala macam, pasti ada. Tapi secara umum semangatnya menurut gue sih genuine ya. Karena mereka kan merasakan tuh. Paling nggak yang orang di urban kayak di Jakarta, mahasiswa gue kebanyakan tentu saja orang Jakarta ya. Mereka tuh misalnya punya concern, sekarang beli bensin aja susah dia bilang. Itu yang mereka rasain. Kalau yang udah levelnya Gen Z tapi sudah berkeluarga, beli beras susah sekarang misalnya. Jadi kemarahan itu genuine. Dan satu lagi karena mereka juga banyak terekspos sekarang dengan mudah lewat sosial media, mereka jadi melihat kan kelakuan orang joget-joget segala macam. Jadi mereka bisa mengkontraskan, ini ada yang salah nih. Sehingga akhirnya keluarlah letupan itu, ditambah lagi-lagi karena banyak exposure ke sosial media, lihat bagaimana di tempat lain. Ternyata, wah kayaknya kita sebenarnya berhak loh. Kayak di luar negeri, kayak gini-gini nggak susah kok misalnya. Jadi mereka punya perbandingan lah, nggak kayak kita dulu gitu ya. Dengan mudahnya mereka punya perasaan bahwa I don't deserve this. Akhirnya mereka meledak dalam bentuk seperti kemarin gitu. Menurut gue sih genuine. Iya. Akhirnya mereka bersuara dengan caranya sendiri gitu. Kan kemudian ada yang Nepal, kemarin Filipina baru aja gitu. Keren. Itu kalau menurut lo memang karena melihat Indonesia? Mungkin iya ya. Gue sih curiga begitu. Jadi mereka merasa ya kita juga bisa nih, kenapa di Indonesia bisa kita nggak bisa. Tapi akhirnya mereka berhasil gitu ya. Iya. Menurut gue sih ada lah. Mereka terkoneksi kok. Oke, iya. Jadi apa yang terjadi di negara lain memang itu bisa aja bisa berpengaruh sama negara kita ya.
Bisa, karena gini, bahkan waktu kita pas tanggal 28-29 tuh, Afan Kurniawan kan dilindas itu 28 malam ya. Gue inget besoknya 29 sama 30 Agustus itu ada beberapa anak muda Malaysia yang bikin siblings SEA gitu ya, Southeast Asia, tapi kita saudara gitu di ASEAN gitu. Itu aja waktu itu gue yang wow, mereka memang well connected ya. Anak-anak muda di tetangga-tetangga kita gitulah. Sama kayak waktu di Hong Kong juga ada demonstrasi besar kan, ada Milk Tea Alliance. Orang-orang anak-anak muda Asia yang memang hobinya minum milk tea dan mereka saling bersolidaritas gitu. Dengan caranya masing-masing ya, nggak mungkin stylenya beda dengan kita kan gitu. Tapi karena internet ini menurut gue memang bikin mereka itu sangat mudah terkoneksi, mengekspresikan dirinya juga nggak harus ketemu, nggak harus rapat akbar gitu ya secara fisik. Tapi mereka bisa bersolidaritas dan menurut gue inilah yang terjadi, saling mempengaruhi pemikiran, termasuk itu tadi di Filipina, di mana-mana melakukan juga gitu. Iya. Nah kalau menurut lo gimana nih Bib? Ini kan kemarin kita ada momentum ya, yang ini ada momentum bahwa di negara kita ini ada yang salah dan banyak yang menyadarinya. Gimana supaya ini jadi bawa ke arah perbaikan? Kalau kayaknya sekarang udah adem lagi aja deh. Iya, adem itu kan menurut gue karena dua hal ya. Pertama dikasih solusi gula-gula. Gue bilangnya solusi gula-gula ya, karena memang bikin adem dalam arti kita mau reformasi kepolisian. Udah dibikin kok timnya reformasi kepolisian kan udah dibikin emang kan. Tapi lu lihat aja dalamnya semua isinya polisi juga. Sorry to say, tapi kan ibaratnya tuh kita sakit, batuk, terus kita ke dokter, kata dokter, oke, nanti diperiksa ya sama dokter asisten saya, terus kita bilang, maaf dokter, saya analisis sendiri aja nih, saya salahnya apa, saya kasih obat sendiri. Nggak akan efektif. Itu yang gue bilang solusi gula-gula. Kita minta perbaikan tadi ya sistem kepartaian segala macam, dikasihnya mecat Ahmad Sahroni dan lain sebagainya, solusi gula-gula kan. Nah yang kedua juga beberapa aktivis kan dikriminalkan, masih ada yang ditahan sampai sekarang, Del Pedro dan kawan-kawan. Itu kan semacam mengirimkan pesan kepada yang lain, kalau lu terlalu kritis, gue giniin juga lo. Untuk banyak sekali anak muda itu berpengaruh, mereka jadi takut bersuara. Karena yang kena bukan cuma aktivis yang memang aktivis seperti Del Pedro kan, ada beberapa tuh kayak Laras yang Gen Z yang posting di media sosial, ya bukan aktivis dalam arti suka demo kan, orang kantoran sebenarnya, tapi dia kena. Jadi kan orang merasa takut juga, makanya kelihatannya adem. Nah, jadi menurut gue sih adem karena diciptakan, maksudnya dipaksa untuk adem, tapi sebenarnya pikiran kritisnya masih ada. Gitu. Nah, gimana cara bawa untuk ke yang lebih jadi arah lebih baik ya? Ya, memang kita mesti bicarakan sih. Sebenarnya yang kita butuhkan apa? Misalnya tadi, oke, kita mau perbaikan sistem kepartaian. Kita nggak mau mencat orang sebenarnya. Kita mau ganti nih undang-undang pemilu sama undang-undang partai politiknya. Bikin kita sistem politiknya lebih accountable, lebih khas anak muda, membiarkan anak muda berpolitik misalnya kayak gitu. Itu yang mesti ditaruh di atas meja terus dibicarakan, diusulkan. Mungkin seperti itu sih. Iya. Kayak misalnya oke, perampasan aset kita prioritaskan. Itu gula-gula juga kalau menurut lu. Supaya memang salah satu tujuannya kan tuntutannya itu kan ya kemarin ini perampasan aset. Kalau isinya itu cuma hal-hal yang bakalan bisa dipakai sama aparat penegak hukum aja, itu ngeri sih. Perampasan aset itu. Dan yang kedua, jadi dia nggak bisa undang-undang perampasan aset aja, tapi nggak ada reformasi kepolisian, nggak ada reformasi kejaksaan gitu. KUHAP juga berhubungan. Reformasi KUHAP itu. Iya, penegakan hukum tuh parah banget. Kalau tadi sistem politik satu hal ya, penegakan hukum tuh parahnya luar biasa. Ya lihat aja anak-anak yang dikriminalisasi. Iya. Gitu. Jadi memang ini banget ya. Rumit banget tuh. Emang rumit. Jadi makanya emang nggak akan selesai dengan demonstrasi di ujung Agustus itu terus kita berharap selesai semua. Nggak akan bisa. Pasti ini lama, pasti painful. Makanya di titik ini
kita mesti ngingetin Gen Z juga bahwa ini tidak seinstan apa yang kita lihat di media sosial gitu. Ini pasti butuh kerja yang sifatnya jangka panjang gitu. Ya jadi memang harus semua ya, harus holistik kalau kita mau berubah nih. Dari masyarakatnya juga harus berubah. Ya tadi ya pendidikannya. Tapi kan merubah pendidikan adalah kebijakan orang-orang yang ada di situ juga. Begitu-begitu aja jadinya. Iya, makanya memang harus dibongkar sistem politiknya, karena nanti semua kebijakan yang kita harapkan akan diubah itu pada akhirnya yang bikin adalah orang-orang itu yang kita pilih juga sebenarnya. Gitu. Mau ngomongin apa MBG? Ya dia juga yang bikin kebijakan. Maksudnya dia tuh mereka gitu. Iya. Jadi kayak speechless gitu. Jadi kayak pesimis gitu. Dimulai dari mana dulu kalau dimulai dari mana dulu nih kalau untuk semuanya kan sulit ya. Dimulai dari mana dulu? Mungkin itu ya, merombak sistem kepartaian itu sama pemilu. Jadi kita mudah-mudahan lagi-lagi nggak akan tahun depan, pasti ini masih agak lama, tapi nggak apa-apa. Kita mulai aja dulu, kita rombak sistem kepartaian. Jadi kita akan punya aktor-aktor politik yang mudah-mudahan udah ganti generasi gitu. Gue udah males gue lihat dia lagi dari tahun 98 gitu ya. Iya. Pasti lama ya, pemilu aja baru 2029 misalnya. Tapi ya itu yang harus dibongkar dulu tuh menurut gue. Sistem kepartaian, sistem pemilu. Udah gitu, reformasi penegakan hukum. Reformasi kepolisian yang utama ya. Karena kalau enggak dia jadi senjata aja buat lagi-lagi si elit politik itu. Kan selama ini penegakan hukum kita udah jadiin senjata. Ya lihat aja kasus Tom Lembong gitu-gitu kan. Dan sekarang anak-anak muda yang ditahan itu. Iya. Gitu. Kayak misalnya ini ya, suasana. Gue ada beberapa teman yang gue kenal sebelum dia ke politik, masuk ke politik. Kayak 3 bulan, 4 bulan kemudian cara ngomongnya udah beda. Iya emang sih. Udah izin ya, udah gitu. Bener-bener ya. Itu secara nggak sadar memang merubah pola pikir, merubah ini segala macam ya. Kok bisa jadi seberubah itu ya orangnya, masuk ada di sistem itu gitu. Iya, mungkin karena secara institusional cara mereka berpolitik yang feodalistik kayak gitu ya. Kan feodalistik ya kalau mau dikasih label ya. Iya. Jadi akhirnya dan orang-orang yang baru, meskipun mereka tadinya pengen bawa suasana baru, mereka kan minoritas. Dan ketika mereka nggak ada temen, ya mereka akan ikut aja sama apa yang terjadi di sekitar mereka. Akhirnya terbawa lah. Akhirnya malah dia yang terbawa berubah ya, ikut. Berubah. Makanya angkatan 98 kan sekarang juga banyak yang jadi penyokong dari hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dulu mereka perjuangkan tahun 98 gitu. Iya sampai segawat itu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau menurut lo Pak Jokowi ngomong mendukung Prabowo Gibran 2 periode itu gimana sih? Apa? Apa yang membuat kok bisa keluar gitu kan? Ntar aja kali gitu atau gimana sih, itu untuk menunjukkan apa sih kalau menurut lo? Mungkin untuk memperkokoh posisi anaknya ya di dunia politik kita. Karena kan orang mulai membaca nih, jangan-jangan Prabowo sama Gibran mulai retak nih. Retak ya. Ya kan? Nggak diajak pelantikan menteri, reshuffle ya kayak gitu. Ya orang konferensi pers aja dia nggak diajak, sampai kita kan ini jangan-jangan ini bikin WAG sendiri nih Pak Prabowo nih. Gibran nggak diajak. Yang nggak ada dianya. Jadi keretakan itu kan mulai dibaca orang. Nah, dugaan gue sih Jokowi seperti ingin memberikan sinyal bahwa ya ini mesti tetap dianggap satu paket ya, gitu. Kan berkali-kali dia ngomong gitu. Waktu kita mulai ngomongin Gibran di impeach, dimakzulkan, kan Jokowi langsung juga bilang, oh nggak bisa ini sepaket nih. Nggak bisa kalian impeach, secara politik dia sepaket gitu. Iya. Jadi kayaknya sih sinyal itu yang mau dia kirim gitu. Iya. Jangan lupa loh Prabowo, Anda ini kepilih gara-gara anak saya. Iya. Iya dong, Prabowo kan berkali-kali nyoba gagal, baru berhasil 2024. Tapi ya. Itu fakta loh. Iya. Beberapa orang waktu sebelum Pak Prabowo dilantik tuh banyak yang bilang kita pengen tahu nih gimana setelah dilantik Pak Prabowo, gimana nasib Jokowi, udah nggak punya
pengaruh lagi, udah nggak relevan lagi. Ternyata sampai setahun ini, kok dia bisa Masih tetap, itu apa sih di ininya? Mungkin karena memang masih banyak orang-orang dia yang duduk dalam pemerintahan. Katanya sekarang udah mulai dibersih-bersihin. Tapi kan kemarin-kemarin itu masih ada, gini aja deh, Kapolri belum ganti kan sampai sekarang. Nggak, maksud gue gini. Oke, memang orang dia dulu, tapi kan sekarang dia udah nggak punya apa-apa untuk menekan Kapolri misalnya gitu. Apa yang menyebabkan orang-orang itu masih mau nurutin apa kata Pak Jokowi? Pertanyaannya, bener nggak dia udah nggak punya apa-apa untuk menekan? Atau bukan menekan, mungkin tapi mendapatkan sesuatu. Iya, mempengaruhi lah gitu Mempengaruhi, Apa? Dia punya apa? Itu yang ya sekarang sih sifatnya spekulatif ya. Iya. Tapi bisa jadi sebenarnya ada lah. Dan maksudnya sifatnya kan biasanya dua, entah tekanan, entah imbalan gitu. Ya. Nah itu kita nggak tahu ya di titik itu ya. Tapi berarti dia masih memegang jaringan itu. Oke, kalau masih berkuasa mungkin imbalan lebih masuk akal. Mungkin aja. Tipenya biasanya dua kalau pamrih politik. Kalau nggak imbalan pasti tekanan gitu. Iya, kalau misalnya kita kembali ke prinsip dasar politik, tidak ada kawan sejati, tidak ada musuh sejati, yang ada kepentingan. Berarti masih ada kepentingan yang sama antara orang-orang ini dengan Pak Jokowi gitu ya? Masih ada ya. Dan kepentingan itu kan nggak harus kepentingan yang sifatnya jabatan ya, tapi bisa juga ekonomi misalnya ya. Kan sumber-sumber daya ekonomi kita juga masih banyak yang dipegang oleh oligarki lama gitu loh. Maksudnya kita mesti mikirin nih tambang nikel, kebun-kebun sawit, tambang batu bara. Lihat lagi, analisis lagi orang-orangnya. Mana yang punya kedekatan dengan Jokowi misalnya. Mana yang kata orang sih mulai ganti pemain. Nggak tahu ya, mungkin aja ada ganti-ganti pemain. Kenapa beberapa kasus korupsi bisa dibongkar sekarang akhirnya misalnya. Nah itu kan kita mesti baca sampai ke situ. Jadi jangan dilihat yang namanya kepentingan ekonomi itu cuma kayak dikasih uang gitu, nggak gitu. Tapi ini ada nih tambang-tambang, perkebunan sawit yang sifatnya perizinan politik gitu ya, yang mengikat kebersamaan mereka gitu. Dan sampai sekarang lo meyakini bahwa Pak Jokowi masih punya pengaruh itu? Sampai sekarang masih ya. Menurut gue sih sampai sekarang masih. Menurut gue yang harus kita baca kan Jokowi di satu sisi tentu saja dengan Gibran, Prabowo, tapi di sini juga ada Megawati dan PDI Perjuangan. Nah ini juga menarik sih untuk dilihat, karena ya itu ya, mereka nggak punya menteri satupun, dibilang oposisi enggak. Penyeimbang. Bu Mega kan memang nggak mau ya, nggak mau pakai kata oposisi, dia pasti bilang penyeimbang. Kalaupun memang itu posisi yang mereka ingin pertahankan ya kita sih setuju ya, maksudnya. Sekecil apapun, tapi kalau ada penyeimbang itu dibutuhkan. Tapi masalahnya, benarkah mereka masih menjadi penyeimbang? Gitu. Itu yang kita mesti dorong. Istilah penyeimbang itu memang ada dalam teori bernegara gitu. Bukan oposisi, bukan pendukung, ya gue penyeimbang. Kalau yang gue tangkap sih Bu Mega itu pakai istilah itu karena dia bilang di konstitusi kan kita nggak ada oposisi dan kita kan bukan negara parlementer. Nah dalam makna itu ya benar juga sih. Jadi nama resminya memang bukan oposisi karena kita kan bukan negara parlementer ya. Tapi memang posisi oposisi, dengan kata lain penyeimbang. Gitu. Apa namanya, fungsionalnya adalah oposisi ya? Fungsionalnya oposisi sebenarnya. Ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi sedikit ada suara beda dari pemerintah harusnya gitu ya. Di ranah formal. Di ranah formalnya. Ya. Kalau di kita kayaknya posisinya ya kita anak muda gitu kan. Itu yang harus dipelihara sih menurut gue. Kalau enggak nih demokrasi menurut gue yang formalnya gue sih udah bilang ini udah mati ya. Tapi harapan gue ada di ya orang-orang kritis kayak lu gitulah, kayak anak-anak muda itu. Itu yang bikin kita masih punya harapan. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bi Fitri Susanti, sangat mencerahkan. Senang banget ini bisa ngobrol gini. Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan. Amin. Jangan lelah mencintai Indonesia. Itu aja ada orang bilang, gimana kok gue disuruh nggak lelah mencintai Indonesia, orang Indonesianya kayak begini, katanya gitu. Bertepuk sebelah tangan katanya. Iya. Oke, makasih ya Bi. Oke, sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu.